Sebuah kehebohan baru saja terjadi dan melibatkan salah satu aktor ternama, Iko Uwais, yang mana dirinya baru saja dilaporkan atas kasus dugaan pengeroyokan kepada seorang desain interior bernama Rudy. Dalam tudingannya, Rudy menuding jika Iko Uwais melakukan pengeroyokan bersama sang adik, Firman Syah, yang membuat nama kedua kakak beradik ini telah tercantum dalam laporan dugaan kasus kekerasan yang dibuat oleh Rudy. Mendapatkan laporan dari sang desainer, Iko Uwais bersama manajernya pun meminta agar pemeriksaan ditunda guna memutarbalikkan fakta dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi. Lantas, seperti apakah kejadian yang sebenarnya terjadi itu? Saudara Rudy, yang mana dia merupakan pelapor di Polres Bekasi, telah melakukan pemutarbalikan fakta di dalam laporannya. Di dalam laporannya, sebagaimana dirilis di dalam media, menyatakan bahwa klien kami menolak untuk melakukan pembayaran atas invoice-invoice yang telah dilakukan dan bahkan melakukan pengeroyokan terhadap dirinya. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah justru pihak Rudy lah yang melakukan provokasi. Kejadian keributan itu berawal ketika klien kami berusaha mencari tahu lah keberadaannya si Rudy ini di mana. Karena dia ini tidak melakukan penyelesaian terhadap pekerjaan, kewajibannya dia sesuai dengan perjanjian. Rudy ini kan mengaku dirinya sebagai desain interior. Nah, setelah mendapatkan penawaran dari Rudy, klien kami tertarik. Akhirnya dibuatlah kesepakatan di mana si Rudy ini akan menyediakan jasa desain interior dengan kesepakatannya 300 juta. Klien kami sudah melakukan pembayaran termin 1 dan termin 2. Total pembayaran yang dilakukan itu 150 juta. Nah, ternyata setelah klien kami membayar 150 juta pun, Rudy ini tetap tidak menyelesaikan pekerjaan. Bahkan dia cenderung lari dari tanggung jawab. Ketika klien kami menanyakan, dia tidak mendapatkan respon yang baik. Akhirnya, setelah tidak mendapatkan respon yang baik, klien kami meminta kontraktor yang ditunjuk untuk menghubungi pihak Rudy. Dan ternyata yang didapatkan oleh kontraktor justru Rudy ini diduga bersama-sama dengan istrinya memberikan suatu pernyataan-pernyataan yang mencemarkan nama baik klien kami. Jadi pada saat kejadian itu, klien kami itu mencoba untuk mengambil foto atau video yang membuktikan saudara Rudy ada di rumah. Nah, ternyata saudara Rudy mengetahui dan dia keberatan. Dia teriak ke klien kami, dia memaki klien kami dan keluarga. Ada istri, ada kakaknya di situ. Melihat respon dari Rudy dan istrinya tersebut, klien kami berusaha untuk balik ke rumah deh, biar nggak terjadi keributan yang berkepanjangan. Ternyata si istrinya si Rudy ini tidak berhenti di situ. Dia tetap merekam, dia memaki-maki, dia mengancam akan memviralkan. Karena ada kejadian seperti itu, akhirnya klien kami secara spontan berusaha untuk menghentikan perekaman itu. Karena ini kan berpotensi merusak nama baik klien kami. Pada saat klien kami berusaha menghentikan tindakan istrinya Rudy yang merekam ini, justru si Rudy ini melakukan penyerangan, menendang bagian sisi kiri klien kami, yang nantinya yang saat ini sudah kami lakukan upaya hukum atas perbuatan itu ya. Jadi di sisi kiri klien kami itu ada luka. Ya, dengan kapasitas Audi kan nggak mungkin melerai pertikaian dua laki-laki ya, tapi yang itu dilakukan oleh abangnya Iko. Karena di situ ada abangnya Iko, maka Audi kakaknya istri abangnya Iko sama yang nggak ada maksud melerai, karena abang Iko yang melakukan sudah itu. Saya kira itu sangat make sense kan, abangnya Iko laki-laki lah yang melerai. Sebagaimana laporan polisi yang ada, yaitu kasus pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu malam minggu, tepatnya di TKP di Perumahan Pernonia, Sumarekon, Medan Satria, atas nama korban, pelapor atas nama inisial R, terlapornya atas nama IU dan F. Nah, dari kasus laporan tersebut atau pelaporan tersebut, penyidik atau Kasat Reskrim bersama penyidiknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor atau korban sendiri, sudah melakukan minta visum et repertumnya, termasuk 2 orang saksi lainnya. Terhadap
terlapor IO dan F rencana pemeriksaan hari ini sudah dipanggil, namun dari pihak pengacara menyampaikan nanti siang akan datang, sore ini akan datang ke sini, bahwa yang bersangkutan belum bisa hadir karena masih ada kegiatan dan akan di-schedule kembali untuk pemeriksaan IU maupun F. Dengan adanya laporan yang dibuat oleh pria bernama Rudi yang mengaku telah dikeroyok oleh Iko Uwais bersama dengan adiknya Firmansyah, kini sang aktor yang sering berlaga di film Hollywood itu pun membuat sebuah bantahan yang mana dirinya juga mengaku mendapatkan sebuah kekerasan dari sang desainer. Selain membantah tuduhan yang dibuat oleh Rudi, Iko Uwais pun akhirnya bergerak cepat untuk melaporkan balik sang desainer yang telah mencoreng nama dirinya. Lantas, seperti apakah penjelasan pihak Iko Uwais mengenai laporan balik untuk Rudi? Klien kami telah membuat laporan di Polda Metro atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP dan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Meskipun, ini perlu saya tegaskan, meskipun klien kami telah membuat laporan di Polda Metro Jaya, kami tetap pada itikat yang membuka pintu perdamaian lah, karena ya berdamai itu jauh lebih baik daripada kita harus ribut satu sama lain. Dan itu juga lah alasan kenapa klien kami baru melaporkan pada pagi hari ini. Sebenarnya sejak hari Minggu kami sudah mau melaporkan, tapi atas pertimbangan klien kami yang ingin menyelesaikan secara kekeluargaan akhirnya ditunda. Dan ada komunikasi dari pihak klien kami supaya ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Terima kasih banyak teman-teman datang, keluargaan banget, udah di sini nggak tidur, sama Uya nggak tidur, Iya, Bang. nggak tidur bro. Siap. Makasih sudah. Karena sampai dengan saat ini pelapor dengan inisial R itu tidak memberikan jawaban, gitu ya. Karena kalau dari pihak kami, pihak Iko Uwais sendiri itu sudah berkali-kali mencoba untuk membuka komunikasi sebelum melakukan laporan di Polda Metro Jaya. Tadi pagi, ya dini hari, tepatnya pukul 00.50 waktu Indonesia bagian Barat, Saudara Uwais Korni atau kita kenal sebagai Iko Uwais ini melaporkan balik pelapor di Bekasi atau Saudara Rudi terkait dengan tindak pidana penganiayaan dan juga pencemaran nama baik atau fitnah sebagaimana tercantum dalam pasal 351, 310 dan 311 KUHP. Laporan sudah diterima oleh Polda Metro Jaya. Tentunya terkait dengan hal ini kita akan melakukan proses penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi nanti apa yang menjadi hasil pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota juga menentukan terkait dengan laporan balik yang dilakukan oleh Saudara Iko Uwais di Polda Metro.